Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Semangat pagi hari ini. Amin, amin, puji Tuhan ya. Haleluya, kita tetap semangat, semangat dan semangat. Kita datang kembali menghadap takhta hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan senang menemukan ada orang-orang yang selalu rindu datang mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan menemukan itu di dalam diri kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada bersama-sama dengan kita. Yang ada saya lihat yang dari Papua lagi ya, dari Papua, sahabat saya, saudara saya juga ya. Saat teman saya Yolah, Ibu Yolah Rumentut ya. Ada juga keluar saudara saya Eki Ratar di Papua, Timika sana ya. Selamat, salam sejahtera buat kita semua, salam buat keluarga di sana. Puji Tuhan. Nah, ada juga Mrs. Diana di Surabaya. How are you, Sis Diana? Amin, puji Tuhan ya. Ada juga Ibu, ada saudara saya, hamba Tuhan, sahabat saya, saudara Pendeta Heskituyu, Edward Heskituyu di Semarang ya. Puji Tuhan. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan ya. Tetap semangat ya. Ibu Ilona Karamoy di Malang, Tuhan berkati. Salam sejahtera ya, salam buat keluarga semuanya. Amin, puji Tuhan. Haleluya, amin, amin. Ada Mrs. Ceritan dari Filipina, Tuhan memberkati ya. God bless you, Mrs. Ceritan from Filipina. Thank you for watching. God bless you always. Haleluya, amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau datang menghadap takhta hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Amin, haleluya. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Dengan segenap hati mari katakan bersama, saat ini amin. Ya Tuhan, sama-sama ku ucapkan selamat pagi
Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, amen, amen. Glory, haleluya. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak dimuliakan, Engkau
sekali lagi. Amin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Puji bagi Tuhan kita, haleluya. Berikan sorak pujian bagi Tuhan kita, haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih. Siaplah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami dan Tuhan meneguhkan kami dengan firman-Mu. Mengurapi kami hamba-Mu dan mengurapi setiap yang mengikuti, yang mendengar firman-Mu Tuhan, dan yang membuka hati untuk firman-Mu. Urapan-Mu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari berfirman di tengah kami dan kami sudah siap terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yes, amin. Mari ya, pegang Alkitab kita, ambil Alkitab kita. Kita masih melanjutkan firman Allah yang kemarin tentang bagaimana kita menyentuh hati Tuhan sehingga mata Tuhan tertuju kepada kita dan tangan kuasa Tuhan dinyatakan atas kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari pegang Alkitab kita kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari buka kembali dalam kitab Injil Lukas 19. Injil Lukas pasal 19 tentang Sakeus. Kembali ayat yang kelima dan ayat yang ke-9. Ayat yang kelima dan 9. Injil Lukas 19 ayat 5 dan ayat 9. 2, 3. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, di sini kita menemukan bagaimana Yesus ketika dia sedang berada di kota Yerikho, di tengah kerumunan banyak orang, di tengah-tengah orang banyak yang bersama-sama dengan dia, tiba-tiba Yesus berhenti di satu tempat. Tiba-tiba Yesus berhenti di satu tempat, dan kemudian matanya menengadah ke atas, karena dia sedang melihat kepada seseorang yang ternyata ada di atas pohon. Dan ternyata orang itu namanya Sakeus. Saudara bisa bayangkan, dari sekian banyak orang yang ada di situ, hanya pribadi Sakeus ini bisa membuat Yesus berhenti. Kalau Yesus berhenti, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menggerakkan hati dia, yang menyentuh hati dia, sehingga membuat dia berhenti. Dan kemudian firman Allah berkata, matanya tertuju melihat.
kepada Sakeus. Dan Yesus kemudian apa? Berkata, Sakeus, segeralah turun, karena hari ini aku harus singgah, menumpang dan tinggal di rumahmu. Yes, amin, puji Tuhan. Dan ayat yang ke-9 dikatakan apa? Keselamatan terjadi di dalam pribadi Sakeus dan keluarganya, dan Tuhan mengubahkan, ada pemulihan. Tuhan mengubahkan Sakeus dan keluarganya. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sakeus mampu membuat Yesus yang sedang berjalan di tengah kerumunan banyak orang untuk berhenti. Dan kemudian Sakeus mampu saudara untuk membuat mata Tuhan tertuju kepada dia. Dan kemudian tangan kuasa Tuhan terjadi atas Sakeus dan keluarganya. Amen. Saya percaya kita pun demikian saudara. Saya percaya kita punya kerinduan ya, supaya tangan kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Saya percaya kita mau mengalami mujizat Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, diubahkan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Sakeus. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari pribadi Sakeus. 2 hari kemarin kita sudah melihat bahwa yang pertama, kenapa hati Tuhan tersentuh, kenapa mata Tuhan tertuju kepada Sakeus, dan kenapa kuasa Tuhan dinyatakan atas Sakeus dan keluarganya. Pertama, karena Sakeus punya kerinduan yang sangat kuat untuk bertemu dengan Yesus, untuk melihat Yesus. Dia bertemu face to face, dia bertemu muka dengan Yesus. Dan yang kedua saudara yang kasih dalam Tuhan, Sakeus berani dan mampu untuk mengatasi penghalang-penghalang. Orang banyak yang menghalangi dia, dan keterbatasan tubuhnya yang pendek, dia atasi semua itu. Dia lawan semua itu. Dia tidak mau terhalang untuk bisa bertemu dengan Yesus. Nah yang ketiga pagi hari ini saudara, perhatikan ayat yang keempat. Nah ini yang keempat, ayat yang 4. Mari tolong istri bacakan ayat ini. Lukas 19 ayat 4 dan 5. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 4 saja, coba ulangi lagi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Amin. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara, firman Allah berkata, lalu maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Saudara, yang dilakukan Sakeus selanjutnya itu dia berlari ya, dan dia panjat pohon ara. Apa yang kita temukan dari pribadi Sakeus ini? Sakeus memiliki kerendahan hati. Sakeus tidak sombong. Sekali lagi, Sakeus memiliki kerendahan hati. Sakeus tidak sombong. Kenapa dia rendah hati dan tidak sombong? Sakeus ini kata firman Tuhan, dia adalah orang terhormat di Yerikho. Dia bukan cuma pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Kalau di kota Singkawang dia kepala bea cukai ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang terpandang, orang terhormat. Selain dia punya jabatan, Sakeus juga kaya raya. Selain dia banyak uang, dia terhormat dan punya jabatan. Ini dua hal ini kan yang banyak diimpi-impikan orang. Terpandang, punya jabatan, populer, banyak duit, banyak harta. Nah, Sakeus memiliki itu. Nah saudara, pada zaman itu seorang yang terpandang, yang kaya, seorang yang terhormat, biasanya dia menggunakan jubah ya, dia menggunakan jubah kehormatan, jubah kebesaran lah istilahnya saudara ya. Karena ada beberapa jenis jubah. Nah, Sakeus itu pakai jubah. Nah, saudara, kenapa dia rendah hati? Saya lihat di sini karena apa? Di tengah kerumunan orang banyak yang tahu pasti mengenal ini Sakeus di kota Yerikho. Tiba-tiba orang lihat dia lari.
Saudara, tindakan berlari ini adalah satu tindakan yang memalukan pada zaman itu. Benar, itu tindakan yang memalukan. Itu tindakan yang merendahkan derajat hidup sendiri, diri sendiri. Tapi Sakeus tanggalkan itu. Sakeus lepaskan itu. Dia punya harga diri, dia punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri. Dia lepaskan itu, dia lari seperti anak kecil. Kenapa, saudara? Karena dia lari sekencang-kencangnya, saudara. Dan firman Allah katakan, sementara itu badannya pendek. Jadi lucu kalau kemudian kita melihat orang dewasa yang terhormat, terpandang, yang badannya pendek, tiba-tiba saudara lihat dia berlari kencang, dia berlari cepat. Pasti akan membuat dia malu sebenarnya. Tapi dia lepaskan, dia tanggalkan, saudara, kehormatan itu, reputasinya itu dia tanggalkan. Yang penting dia bagaimana bisa bertemu dengan Yesus. Nah, lebih parah lagi, saudara, Sakeus yang terhormat dan terpandang itu, dia naik pohon, dia panjat pohon. Saudara bisa bayangkan, pasti ada orang-orang yang melihat dia panjat pohon. Wah, si Pak Sakeus ini kok dia bisa manjat pohon. Lucu dan memalukan sebenarnya dia panjat pohon, tapi tidak apa-apa. Karena apa? Dia punya tujuan, saya bisa melihat Yesus. Jika memungkinkan, saya bisa bertemu dengan dia. Saya bisa melihat Yesus, saudara. Ini luar biasa. Dia menanggalkan kesombongan dia. Oh, dia menanggalkan keangkuhan dia, kehormatan, kebanggaan. Dia hanya mau datang bertemu dengan Yesus. Dan ini yang membuat hati Yesus tergerak. Ini membuat hati Yesus tersentuh. Dan kemudian firman Allah berkata, Yesus berhenti dan melihat kepada Sakeus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebaliknya kalau kita sombong, kita angkuh, jangan pernah berharap hati Tuhan akan tersentuh dan tergerak buat kita. Jangan pernah berharap belas kasihan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang sombong, orang angkuh, oh saudara yang kasih dalam Tuhan, justru sebaliknya, bukan berkat yang akan kita terima, tapi kutuk yang akan kita terima. Karena Tuhan benci dengan orang sombong, Tuhan benci dengan orang angkuh. Mari kita buka ya. Yesaya pasal 2. Ini ya. Ayat yang ke-11. Yesaya pasal 2 ayat 11. Tolong bacakan Yesaya pasal 2. Ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat. Yesaya pasal 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Amin. Dengar ya, firman Allah bilang begini, manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh, firman Allah katakan apa? Akan ditundukkan. Ayat 17 dia bilang manusia yang sombong akan ditundukkan. Sebaliknya ya. Kemudian apa? Orang yang angkuh akan direndahkan. Haleluya. Bukan malah diberkati, malah direndahkan. Saudara, Sakeus dia menanggalkan, dia melepaskan kebanggaannya, dia melepaskan yang kehormatan dia. Yang penting dia bisa bertemu dengan Yesus. Dan di situ Sakeus mengalami lawatan jamahan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita buka 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Ayat 1 dan 2 baru ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 ya. 3 ayat, ya ayat 1 dulu.
2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, saudara perhatikan firman Allah berkata, dan ini satu peringatan tetapi juga sekaligus teguran. Rasul Paulus berkata bahwa di akhir zaman akan ada satu masa di mana manusia akan berada di titik ego, klimaks ego. Artinya apa, saudara? Sikap mementingkan diri sendiri, sikap mencari kepentingan sendiri, sikap menyombongkan diri. Mereka akan menyombongkan diri, mereka akan mengangkuh, ya. Nah, saudara, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan mencari kehormatan, mencari semua dengan tujuan supaya diri mereka sendiri itu dianggap hebat, dianggap luar biasa. Nah, yang memprihatinkan, yang ironisnya di sini dikatakan bahwa maksud Paulus ini justru itu terjadi di tengah-tengah atau di kalangan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang Kristen. Ayat ini konteksnya ditujukan kepada orang-orang Kristen yang katanya hari-hari terakhir itu, di saat sekarang itu akan banyak orang Kristen yang sombong, yang angkuh. Ayat 5 dikatakan mereka mungkin akan datang ke gereja, tapi kalau saudara perhatikan, mereka memungkiri mereka beribadah, datang ke gereja. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka beribadat, datang ke gereja, tapi sebenarnya mereka memungkiri kekuatan kuasa ibadah itu. Maksudnya apa? Mereka mengabaikan, mereka menganggap remeh Tuhan yang hadir dalam ibadah itu. Mereka tidak mempedulikan, saudara, Tuhan itu. Datang ibadah cuma sekedar datang ibadah, tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami jamahan Tuhan. Kalau dengar firman Allah yang mengenakan telinga, terima. Tapi kalau yang menegur, yang memperingatkan, apalagi menegur, tersinggung. Mereka mengabaikan kuasa ibadah, kuasa firman Tuhan. Yang suka mencari kepentingan diri sendiri. Itu orang-orang yang sombong, saudara. Tidak mau rendah hati. Jangan pernah berharap hati Tuhan akan tergerak dan tersentuh, mata Tuhan akan tertuju kepada kita, apalagi tangan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. 2 Tawari pasal 7 ayat 14. 2 Tawari pasal 7 ayat 14. 2 Tawari 7 ayat 14. 2 Tawari 7 ayat 14. Nah, saudara perhatikan di sini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari surga. Amin. Dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah berkata apa? Dan umatku yang merendahkan diri. Nah, ini umat yang merendahkan diri, yang rendah hati. Firman Allah katakan biasanya mereka ini adalah orang-orang yang suka berdoa, suka mencari wajah Tuhan. Nah, firman Allah berkata orang-orang yang rendah hati ini, orang-orang yang rendah hati inilah yang akan membuat Tuhan dengar doa mereka, dan Tuhan
jawab doa mereka. Aku akan mendengar seruan doa mereka, dan aku akan memulihkan mereka. Bahkan negeri di mana tempat mereka tinggal, aku akan pulihkan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sakeus kemudian kata firman Tuhan, karena dia memiliki kerendahan hati, dia menanggalkan, dia membuang segala egonya dia buang segala keangkuhan, kesombongan dia tanggalkan semua dosa-dosa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia datang merendahkan diri, dia bawa kaki Tuhan. Dan itu yang membuat hati Tuhan tersentuh, itu yang membuat hati Tuhan tergerak, dan itu yang membuat mata Tuhan tertuju kepada Sakeus. Dan kemudian tangan kuasa Tuhan terjadi di tengah Sakeus dan keluarganya. Sakeus dan keluarganya diselamatkan, Sakeus dan keluarganya diubahkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita pun mari miliki kerendahan hati hari-hari ini, untuk kita bisa membuat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, datang menghadap Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa. Kita betul-betul andalkan hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita, yang satu-satunya yang dapat memberi kemenangan, melawati kita, menyembuhkan ketika kita sakit, mengubahkan ketika kita mengalami keterikatan, memulihkan ketika kita mengalami tekanan dan masalah, saudara, dan memberkati ketika kita mengalami kekurangan dan keterbatasan. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan Tuhan sajalah. Amin, saudara. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita, memberkati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Itu sebabnya kalau kita mau rindu mengalami lawatan Tuhan, miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa katakan hanya Tuhan sajalah, hanya Tuhan sajalah yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Mari datang dengan kerendahan hati. Ampuni Tuhan kalau kami bersalah kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau kami sombong hari-hari ini. Ampuni Tuhan kalau kami angkuh hari-hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Minta ampun kepada Tuhan. Mari merendahkan hatimu, rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan yang mulia, yang agung. Haleluya, haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Tuhan? Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ampuni kami, ampuni pribadi kami, ampuni keluarga kami, ampuni jemaat di tempat kami melayani Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni kota kami, ampuni bangsa kami jika kami banyak bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku pertolonganku.
sungguh katakan, bukan dengan kekuatan. Amin, amin. Dapat jalani. Sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Glory, glory, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau datang dengan sehati untuk kita mau khusus berdoa buat bangsa negara kita Indonesia ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak di surga, mari kita membuka suara kita, kita doakan bangsa kita, kita doakan pemerintah kita. Haleluya. Kami datang kepada Engkau pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan di hadapan-Mu Tuhan, kami datang merendahkan diri hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Mohon ampuni bangsa kami, mohon ampuni pemerintah kami, mohon ampuni kami, anak-anak-Mu kami, masyarakat Indonesia, dari sikap-sikap yang membuat Engkau sakit Tuhan, yang membuat Engkau kecewa Tuhan. Ampuni kami dari segala perbuatan-perbuatan jahat kami, ampuni kami dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Engkau. Dan kami mau datang dan menyerahkan bangsa kami, negara, negeri kami, Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, doa kami, berkatilah bangsa kami. Tuhan, doa kami, pulihkan negeri kami. Tuhan, doa kami, lawati negeri kami. Tuhan, doa kami, tolong negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Doa kami buat pemerintah Indonesia ini Tuhan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, semua jajaran menteri, dan kemudian para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, dimanapun berada Tuhan, termasuk di kota Singkawang. Oh Tuhan, berkati pemerintah kami, berikan mereka hikmat, akal budi untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, untuk dapat menjalankan tanggung jawab pemerintahan dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, sehingga masyarakat boleh mengalami terobosan, masyarakat boleh mengalami kemajuan, masyarakat boleh benar-benar dibawa kepada satu keadaan yang damai, tenang, aman, sejahtera, sebagaimana cita-cita luhur pahlawan-pahlawan kami yang sudah gugur di medan pertempuran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati dengan hikmat, kebijaksanaan dan ketegasan kepada pemerintah kami dalam menjalankan semua tanggung jawab pemerintahan. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati aparat keamanan TNI, Polri, juga Satpol PP dengan semua tanggung jawab keamanan. Tuhan, tolong beri hikmat, kesabaran, kesehatan kepada aparat keamanan Tuhan, sehingga mereka betul-betul dapat menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban bangsa kami, kota kami, daerah di mana kami tinggal dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati pemerintah di sekitar kami, RW, RT, juga lurah Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab pemerintahan dengan baik,
baik, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terpujilah akan namamu. Kami nyatakan Tuhan, kami deklarasikan Tuhan di hadapan Tuhan, buat bangsa kami, Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dilawati Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Keselamatan terjadi bagi bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, keselamatan terjadi bagi kota kami Singkawang, kota di mana kami tinggal dan kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan namamu. Terima kasih buat pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga kami Tuhan. Jaga keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan, jaga keluarga-keluarga umat-umat Tuhan, jaga keluarga-keluarga kami yang mengikuti doa mesbah doa pagi hari ini. Tuhan, pagari keluarga kami, pagari, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami benar-benar aman dalam lindungan-Mu, aman dalam naungan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, segala bentuk pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang memerongrong keluarga kami, oh benih-benih perceraian, benih-benih pertikaian kami hancurkan, tolak dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong jaga anak-anak kami Tuhan. Kami orang tua terbatas menjaga, melindungi, membimbing anak-anak kami, tetapi kami percaya ada malaikat Allah berpasukan, ada kuasa Tuhan yang akan mampu mengubahkan mereka, sehingga hati pikiran mereka Tuhan benar-benar boleh tertuju hanya kepada Engkau saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Dalam pergumulan kami pribadi, kami yang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ada masalah dalam usaha, pekerjaan, finansial, karir, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dan Tuhan berkati pintu-pintu berkat yang tertutup di dalam nama Yesus. Tuhan bukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, berkat-berkat tercurah dari surga dan tingkap langit terbuka untuk memberkati umat-umat-Mu yang setia berdoa, bangun mesbah doa, yang setia bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan namamu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga kami dimanapun berada. Rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dimanapun, di pelosok pedalaman manapun, Tuhan berkati mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, apapun semuanya. Tuhan Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Jehovah Jireh, Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu terjadi, dialami oleh semua hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Situasi pandemik yang terjadi tidak membuat berkat Tuhan tertutup, terhalang. Justru kami akan semakin melihat berkat Tuhan dinyatakan dan dilimpahkan dan dicurahkan. Terima kasih, terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang hari ini kami bawa dan serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jagai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami aman bersama Engkau. Kuasa maut, kecelakaan, kuasa sakit, penyakit, virus apapun, termasuk virus corona, kami patahkan kuasanya, kami hancurkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami aman bersukacita di dalam Engkau. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami akan meraih berkat di sepanjang hari ini. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, Jesus reigns, seven time go. Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns, Jesus reigns. Amen. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua.